Aulia dari program studi S1 PJJ Manajemen Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai Middle Income Trap dan strategi Indonesia menuju negara maju. Dalam presentasi ini akan dibahas mengenai pengertian Middle Income Trap, posisi Indonesia saat ini, serta langkah-langkah yang perlu dilakukan pemerintah melalui kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan utang luar negeri agar Indonesia dapat menjadi negara maju. Nah, apa itu Middle Income Trap? Middle Income Trap sendiri adalah kondisi ketika suatu negara berhasil mencapai tingkat pendapatan menengah tetapi mengalami kesulitan untuk naik menjadi negara berpendapatan tinggi. Istilah ini pertama kali dipopulerkan oleh Bank Dunia pada tahun 2007. Negara yang terjebak dalam kondisi ini biasanya mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi, produktivitas yang stagnan, serta kesulitan bersaing dengan negara maju maupun negara berkembang yang memiliki biaya produksi lebih murah. Oleh karena itu, Middle Income Trap menjadi tantangan yang harus dihindari oleh negara Indonesia. Nah, mengapa ini penting bagi Indonesia? Saat ini Indonesia termasuk dalam kategori negara berpendapatan menengah atas atau upper middle income country. Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi negara maju karena jumlah penduduk yang besar, bonus demografi, serta sumber daya alam yang melimpah. Namun, peluang tersebut juga disertai berbagai tantangan seperti rendahnya produktivitas tenaga kerja, kualitas pendidikan yang belum merata, dan ketergantungan terhadap ekspor komoditas. Jika tantangan tersebut tidak segera diatasi, Indonesia beresiko terjebak dalam middle income trap ini. Nah, tantangan Indonesia saat ini, terdapat beberapa tantangan utama yang Indonesia hadapi. Pertama, kualitas sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan agar mampu bersaing secara global. Yang kedua, produktivitas tenaga kerja masih relatif rendah dibanding negara-negara maju. Kemudian, ketergantungan ekonomi terhadap komoditas mentah yang membuat perekonomian rentan terhadap perubahan harga global. Serta yang terakhir, inovasi dan kegiatan penelitian yang masih perlu diperkuat agar mampu menghasilkan produk bernilai tambah tinggi. Nah, dari aspek kebijakan fiskal, pemerintah perlu meningkatkan investasi pada sektor pendidikan dan kesehatan. Pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan tenaga kerja yang kompeten dan produktif. Sementara itu, kesehatan yang baik akan mendukung produktivitas masyarakat. Selain itu, pembangunan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, dan jaringan internet juga harus terus ditingkatkan untuk mendukung aktivitas ekonomi. Pemerintah juga dapat memberikan insentif pajak bagi industri yang berorientasi pada inovasi dan teknologi, serta pemerintah juga dapat memberikan dukungan UMKM dan manufaktur kepada pelaku usaha. Kemudian ada dampak kebijakan fiskal. Apabila kebijakan fiskal dilakukan secara tepat, maka akan memberikan banyak sekali manfaat. Yang pertama, kualitas SDM akan meningkat. Yang kedua, produktivitas nasional menjadi lebih tinggi. Yang ketiga, investasi baik dari dalam maupun luar negeri akan meningkat. Dan yang terakhir, dan yang paling penting, pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung secara berkelanjutan sehingga Indonesia memiliki peluang lebih besar untuk keluar dari middle income trap. Kemudian ada kebijakan moneter. Selain kebijakan fiskal, kebijakan moneter juga memiliki banyak peran penting. Bank Indonesia perlu menjaga tingkat inflasi agar tetap stabil sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga. Stabilitas nilai tukar rupiah juga penting untuk meningkatkan kepercayaan investor. Selain itu, pengaturan suku bunga harus dilakukan secara tepat agar mampu mendorong investasi dan pertumbuhan sektor usaha tanpa menimbulkan tekanan inflasi yang berlebihan. Kemudian yang terakhir, kredit produktif juga perlu diperluas untuk mendukung perkembangan industri dan UMKM. Kemudian kebijakan utang luar negeri. Utang luar negeri sebenarnya bukan suatu
bukan sesuatu yang buruk selama digunakan secara produktif. Pemerintah perlu memastikan bahwa utang digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan transformasi digital. Selain itu, pemerintah harus menjaga rasio utang terhadap produk domestik bruto atau PDB agar tetap aman serta meningkatkan transparansi dalam pengelolaannya. Dengan demikian, utang dapat menjadi alat pembangunan, bukan menjadi beban bagi generasi mendatang. Selain ketiga kebijakan yang telah saya sampaikan sebelumnya, terdapat beberapa strategi tambahan yang perlu dilakukan. Yang pertama, mempercepat hilirisasi sumber daya alam agar Indonesia tidak hanya mengekspor bahan mentah. Yang kedua, meningkatkan investasi pada riset dan inovasi untuk menghasilkan produk bernilai tambah tinggi. Yang ketiga, memperkuat ekonomi digital yang saat ini berkembang sangat pesat. Yang keempat, melakukan reformasi birokrasi agar pelayanan publik dan iklim investasi menjadi lebih baik. Dan yang terakhir, peningkatan kualitas pendidikan. Strategi-strategi ini akan meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Nah, kesimpulan yang dapat saya sampaikan, berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa middle income trap merupakan tantangan yang harus diantisipasi oleh Indonesia. Untuk keluar dari jebakan tersebut, pemerintah perlu menerapkan kebijakan fiskal yang mendukung peningkatan kualitas SDM dan infrastruktur, kebijakan moneter yang menjaga stabilitas ekonomi, serta pengelolaan utang luar negeri yang produktif dan berkelanjutan. Selain itu, penguatan inovasi, hilirisasi industri, dan transformasi digital juga menjadi faktor yang penting dalam mendorong Indonesia menuju negara maju. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai middle income trap dan strategi Indonesia menuju negara maju. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.